Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban amina wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah. Kita lanjutkan terus kita suratul Hajj, penjelasan ayat yang terakhir. Dan kita masih bicara tentang al-jihad. Setiap hari saya jelaskan bahawa jihad ada 4 macam, ada 4 jenisnya. Dua hukumnya fardu ain dan yang lagi 2 fardu kifayah. Dua yang pertama ialah satu jihad syaitan, jihad nafsi wa jihad syaitan, memerangi hawa nafsu dan syaitan. Ini hukumnya fardu ain. Karena setan akan menimbulkan fitnah, syubhat, menimbulkan keraguan, ketidakpastian dalam agama. Cara melawannya yakni dengan yakin, dan keyakinan boleh didapat dengan ilmu. Semakin banyak kita mempunyai ilmu yang menyebabkan kita yakin akan satu ajaran, maka semakin susahlah setan untuk menimbulkan syubhat. Jihad melawan hawa nafsu yakni dengan kesabaran, karena fitnah hawa nafsu yakni fitnah syahwat, keinginan, tuntutan keinginan yang melanggar, bercanggah dengan syarak. Maka cara melawannya yakni dengan as-sabru, menahan. Kedua-dua jenis jihad ini adalah fardu ain. Dua lagi jihad yang lain yakni jihadul kuffar dan jihadul munafikin. Jihadul kuffar, jihadul munafikin hukumnya fardu kifayah. Memerangi kekufuran, memerangi orang kafir, memerangi kekufuran, memerangi orang munafik, memerangi kemunafikan yang memerangi Islam, hukumnya fardu kifayah. Apa sebabnya nanti akan dijelaskan. Memerangi kekufuran dan orang kafir, kemunafikan dan orang munafik ada beberapa tingkatan. Kata pertama yakni bil yadi, dengan tangan, artinya kekuasaan bila ada. Tidak mampu, peringkat kedua yakni bil lisan, dengan nasihat, tutur kata, penulisan, artikel, buku dan sebagainya. Jika tidak mampu bil qalbi, tingkatan ketiga, dengan hati, yakni membenci perbuatan kufur dengan hatinya, disertai dengan doa agar kekufuran dan kemunafikan itu segera dapat dihilangkan. Dan melawan kekufuran dan kemunafikan hanya dengan doa, dengan hati, itu selemah-lemah iman. Kemudian secara umum
memerangi kekufuran dan kemunafikan secara umum, Allah telah beritahu kita caranya, tingkatan-tingkatannya, yakni seperti mana yang Allah sebutkan dalam ayat 125 surah An-Nahl yang minggu lepas kita telah pelajari. Di situ ada 3 tingkatan, 3 cara memerangi kekufuran, kemunafikan. Ada 3 cara, kata Al-Quran, yakni pertama dengan hikmah. Serulah orang-orang kafir pada Islam dengan hikmah. Benteraslah kemunafikan dan orang munafik dengan hikmah. Jika kamu gagal mengajak mereka kepada Islam dengan hikmah, seru dan ajak mereka dengan mau'izah hasanah. Nomor 2. Bila dengan mau'izah hasanah tidak berjaya, karena mereka suka berdebat, inginkan dalil-dalil, bukti-bukti yang rasional, alasan-alasan yang logik, ya layan mereka dengan berhujah. Jadilhum billati hiya ahsan, yakni hujah, berdebat dengan cara yang terbaik. Terbaik bukan hanya mesti menjaga adab dalam perdebatan, tapi hujah yang terbaik yakni dengan mengemukakan alasan dan hujah yang kuat. Ada 3 itu. Bil hikmah, seperti mana yang telah dijelaskan minggu lepas. Bila kita nak mengajak orang, nak meluruskan orang bengkok, membetulkan orang yang salah, mesti dengan hikmah. Apa yang kita katakan pada orang itu, kita mesti dah kotakan terlebih dahulu. Apa yang kita nak, kita suruh orang lain untuk melakukannya, kita mesti dah buat terlebih dahulu. Apa yang kita larang orang lain itu melakukannya, kita mesti tinggalkan dahulu. Itu nak hikmah. Sebab tidak mungkin orang yang akan mengikuti, melakukan suruhan kita, jika yang kita suruh itu kita tidak buat. Jadi kepemimpinan melalui teladan, itu namanya hikmah. Muwafaqatul ilmi wal amal, persesuaian antara ilmu dan amal. Jika dengan hikmah tidak berjaya, dengan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah ini yakni lebih kepada bujukan, rayuan, berupa tabsyir, kabar gembira. Kalau perlu dengan peringatan. Bila kamu buat begini, nanti kamu akan begini. Bila kamu buat itu, nah ini. Tunjukkan kesan, akibat. Bila dia salah pilih. Bila kamu tolak ajaran agama ini, nanti kesannya akan jadi begini. Yakinkan dengan nasihat, ini namanya mau'izah hasanah. Bernada rayuan, bernada bujukan. Dan ini memang tidak mudah. Contoh Nabi SAW, ini mau'izah hasanah nih, ini tidak mudah karena ini perlu kepakaran. Sebab mungkin tak semua kita tahu, tidak semua kita punya kemampuan dalam berdakwah dengan mau'izah hasanah. Contohnya Rasul SAW, ketika ada anak muda yang menyatakannya sebagai orang Muslim atas pilihannya, dia jumpa Nabi, datang Nabi minta izin. Dia mengaku seorang Muslim dan minta izin agar Nabi izinkan ia berzina. Bayangkan, dia seorang Muslim, jumpa Nabi, minta izin pada Rasulullah supaya diizinkan berzina. Sedangkan dia tahu bahawa berzina itu haram. Nabi tidak marah ditanya seperti itu, walaupun sahabatnya sudah mulai marah.
karena dianggap tidak sopan. Ya maklum, tingkat kemampuan Nabi dan sahabat dalam berdakwah dengan mau'izah hasanah tidak sama. Nabi juga bersahaja-sahaja meresponnya. Hanya saja Nabi tanya dia berbagai pertanyaan. Ara'aita in zana ahadun ummak. Apa pendapatmu wahai anak muda, jika ada seorang laki tidak berzina dengan ibu? Apa perasaan kamu? Anak muda itu marah, yakni Fabi abika wa ummi, demilah ibu aku akan bunuh orang itu. Maknanya anak muda tadi sanggup mempertahankan nyawanya untuk mempertahankan marwah ibunya. Nabi kata, apa kata jika ada laki berzina dengan kakakmu? Dia marah lagi. Akhirnya semua perempuan yang dikaitkan dengan pemuda tadi disebut oleh Nabi. Dengan adik perempuan kamu, dengan anak perempuan kamu, dengan istri kamu, dengan makcik kamu, bla bla bla. Pemuda tadi makin marah. Aku akan bunuh dia Rasulullah. Aku akan sanggup. Lalu Nabi kata, begitu jugalah nanti jika kamu berzina dengan seorang perempuan, boleh jadi perempuan itu ibu kepada orang, anak perempuan pada orang. Begitu juga perasaannya. Sekarang kamu pikirkan, anak muda tadi akhirnya berjanji bersumpah di hadapan Nabi bahwa dia tidak akan ada niat untuk berzina. Tengok, itulah namanya mau'izah hasanah. Nabi tidak marah ditanya seperti itu, tapi macam mana untuk membetulkan anak muda yang berfikiran tidak baik tadi. Itulah mau'izah hasanah. Jadi ia bersifat rayuan, bersifat nasihat yang menyuruh orang itu, budak itu, kufatu menggunakan akal warasnya. Itu penting sekali. So dalam berdakwah, yakni mau'izah hasanah dengan ucapan, dengan diksi ayat yang menyebabkan si mukhatab ini terangsang akal sehatnya untuk berfikir. Jadi akhirnya dia sendiri akan faham. Nanti dia kata, jangan, kalau kamu berzina nanti kami akan rejam. Mungkin ancaman itu belum lagi menimbulkan rasa takut, tapi coba dirangsang akal warasnya, akal sehatnya, supaya berfikir apa akan berlaku jika dia berzina. Lalu Nabi bagi contoh. Itu nama mau'izah hasanah. Memang tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Dan Nabi adalah orang yang hebat, karena Nabi tahu sangat bagaimana cara. Dan Nabi setiap kali hendak memberi mau'izah hasanah, membetulkan, mengajak orang itu untuk jadi yang baik menjadi lebih baik, yang kurang baik menjadi baik, dengan bahasa yang luar biasa, disesuaikan dengan mukhatabnya. Ayat yang digunakan oleh Nabi, jawaban Nabi ini disesuaikan dengan yang bertanya. Yaitu sungguh pun pertanyaan itu sama, tapi jawaban Nabi berbeza-beza. Itu bukan maknanya Nabi bukan bermakna Nabi tidak konsisten. Tapi karena Nabi ingin menyesuaikan jawabannya itu sesuai dengan yang bertanya. Ambillah contoh, ada seorang sahabat jumpa Nabi lalu bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan, satu amalan saja, jangan banyak-banyak. Bila aku melakukan amalan tersebut, aku boleh masuk surga. Langsung satu jawabannya. Dia nak tahu amalan apa, dengan satu amalan bila dibuat, dilakukan dengan sempurna akan masuk surga. Kalau pertanyaan itu ditanya pada kita, pasti jawaban kita panjang lebar. Dan karena panjang lebar, akhirnya kita kata, macam itu pun awak tanya, takkan awak tak tahu? Baca Quran, dan gitu. Tapi Nabi bijak, dan Nabi kenal siapa yang bertanya ini. Itu kehebatan Rasul. Orang yang bertanya ini kelemahan dia, yakni suka marah, susah nak mengawal emosi. Yang lain sudah betul,
ini betul, ini okey. Satu yang paling tidak okey, yakni orang yang sangat-sangat emosional. Susah nak mengawal kemarahan. Dalam perkara-perkara yang tak sebenarnya marah, dia marah. Maka jawaban Nabi, kalau kamu ingin masuk surga, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Kamu masuk surga. Betul. Sangat sederhana jawaban Nabi. Karena yang bertanya ini orang yang emosional. Kalau orang yang sabar, pasti jawaban Nabi bukan dengan marah. Dan akhirnya sahabat itu merasa, semudah itukah ya Rasul? Ya. Hanya kamu tak marah, nanti kamu surga. Dia balik seperti biasanya ingin marah, karena dia ingin masuk surga, tak nak marah. Tak nak marah. Kalau dia marah dan nanti ditanya Nabi macam mana, lama-lama hilang marahnya. Tengok bagaimana cara Nabi menjawab. Lain kali ada orang berjumpa Nabi mengucapkan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang dengan amalan itu aku boleh masuk surga. Nabi menjawabnya, la takdzib, awak jangan bohong, awak masuk surga. Coba macam mana jawaban pertanyaan sama, Nabi jawab dengan jawaban yang berbeza. Kan Nabi kena tahu dahulu orang ini seperti apa. Orang ini semuanya okey, solatnya okey, semuanya okey, tapi pembohong. Maka Nabi kata, jangan bohong, Anda masuk surga. Semudah itukah ya Rasul? Iya, dengan itu kamu masuk surga. Balik, yang lain kan dah betul amalannya. Bila nak bohong, dia ingat Nabi kata jangan bohong. Surga. Kalau dia nanti bohong dan Nabi tanya macam mana, takkan kata saya tak bohong, sedangkan dia bohong lagi. Akhirnya orang itu jadi orang yang jujur dan masuk surga. Itulah, jadi mau'izah hasanah ini tak mudah. Dan Nabi punya kelebihan dalam hal ini. Sebab itu saya tidak semua kita punya kemahiran itu sehingga ada ilmu khusus kan. Pakar-pakar, motivasi, pandai biasanya ni macam mana ni. Budak ini penyelesaiannya. Kan tidak semua orang masalah, cara penyelesaiannya adalah dengan cara yang sama. Sejitu manapun satu cara penyelesaian, pasti tidak sesuai untuk semua masalah. Mungkin bagi A, ini caranya. Bagi B, dan itu ada ilmu yang baik sekali. Yang bagus sekali. Nah, sekarang coba bayangkan. Jika yang tanya kepada Nabi, katalah, ya Rasulullah, tunjukkan satu aku amalan, yang dengan amalan itu aku boleh masuk surga. Katalah yang tanya itu orang seperti kita hari ini. Jawaban Nabi ada berapa? Satu hari mungkin Nabi menjawab. Kamu jangan bohong, jangan marah, jangan mengumpat, jangan tipu, jangan ini, jangan lagi solat, jangan pakai. Saya yakin kalau yang kita yang tanya jawabannya bukan satu. Akhirnya Nabi, kenapa banyak sangat? Ayolah, maka ada banyak sangat untuk kami. Kenapa untuk kami banyak Rasul, sedangkan untuk fulan hanya satu? Tengok. Ini bukan Nabi tidak konsisten. Itulah. Itu yang saya maksud tadi. Cara penyelesaian sejitu manapun tidak mungkin ia sesuai bagi semua orang yang bermasalah semua orang. Nah, memilih cara yang jitu itu perlu kemahiran tertentu. Perlu skill tertentu. Karena itu kaitannya mau'izah hasanah. Itu memang patut kita ada minimum untuk diri kita dan keluarga kita. Sebab bila tidak, dan mempelajari ilmu seperti itu adalah perintah agama. Mau'izah hasanah. Sebab kalau tidak, nanti kita akan memaksakan kehendak. Aku kata kamu kena buat ini, mesti ini. Jangan banyak tanya. Itu yang memaksakan kehendak. Dan biasanya berdakwah dengan memaksakan kehendak supaya orang itu mesti menerima apa yang dimaukan tanpa ada pilihan, tanpa diberi ruang untuk berfikir. Itu bukan dakwah. Karena dakwah yang baik, yakni dakwah yang merangsang mukhatab menggunakan akal sehatnya. Sebab Islam amat menghargai akal sehat. Akal sehat. Akal sakit memang tidak dihargai. Namanya akal sakit.
akal sehat. Kalau dengan itu tidak berjaya, Allah kata, ya dengan jadilhum billati hiya ahsan. Masya Allah. Yakni berhujah. Karena orang yang jadi mukhatab itu, orang yang jadi objek dakwah itu dah biasa berdebat. Dia tidak boleh menerima satu pendapat tanpa alasan yang kukuh dan kuat, tanpa alasan yang rasional, tanpa oleh kajian-kajian saintifik yang cermat umpamanya. Ya, dakwahkan Islam ini dengan hujah-hujah yang besar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contohnya. Nabi Ibrahim adalah salah seorang nabi Allah yang paling banyak menggunakan sarana perdebatan dalam berdakwah dengan kaumnya. Dengan ayahnya berdebat, dengan kaumnya berdebat, dengan rajanya berdebat. Debat belaka. Dengan hujah-hujah yang luar biasa. Ini namanya mujadalah. Mujadalah. Ini secara umum dakwah atau jihad terhadap orang-orang kufar, orang-orang munafik untuk mengawan Islam. Jadi ada 3 cara: hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah. Mujadalah. Mungkin kalau dalam bahasa moden lah, kalau dalam bahasa moden, yakni etos, patos, dan logos. Dan kita tahu. Yang belajar filsafat pasti tahu itu. Aristotle yang mengistilahkan dengan etos. Etos itu yakni hikmah adalah jangan suruh orang melakukan sesuatu kecuali Anda telah melakukannya. Seorang nanti akan lebih mengikut apa yang kamu buat, bukan mendengar apa yang kamu kata. Anak demikian juga. Anak kecil mungkin mendengar apa yang kita kata. Bila sudah dewasa, dia akan tengok apa yang kita buat, bukan dengar apa yang kita kata. Itu namanya ethos. E-T-H-O-S. Ethos. Kalau tidak ya dengan patos. P-A-T-H-O-S. Patos. Mau'izah hasanah tadi. Kepintaran merayu, kepintaran berbujuk, pemilihan kosakata yang hebat, diksi ayat yang betul-betul menyentuh perasaan si mukhatab. Dan kepada orang yang cerdik, cendekiawan, yang suka berfikir logik, gunakan logos. L-O-G-O-S. Logos itu ilmu, perdebatan. Sebab itulah kenapa ini pengalaman yang diceritakan oleh Imam Syamsi Ali, pendakwah yang cukup punya nama besar, orang Bugis, orang Sulawesi, belajar di Pakistan, sambung Saudi, kerja di Saudi. Dia kata susah mengembangkan Islam di Saudi, agak susah. Walaupun Saudi ini majoriti Muslim, tapi nak memahamkan Islam sebenar pada orang Saudi kata lebih susah. Pelik ya. Saudi negara Islam, majoriti Muslim, tapi nak mengembangkan ajaran Islam secara sumul susah. Ini kata Imam Syamsi Ali. Akhirnya dia berjumpa dengan duta, ceritanya ni secara ringkas, duta besar Indonesia di Amerika Syarikat. Dia pergi haji, lalu ditawari, saudara mau nak pergi ke Amerika, duduk Amerika. Mula-mula bingung, buat apa di Amerika? Ya nanti di sana berdakwah di Amerika. Ringkas kata akhirnya dia pergi ke Amerika. Sudah berpuluh tahun sana menjadi Presiden Persatuan Muslim Latin Amerika yang tinggal di Amerika. Jadi ketua Islamic Center di New York yang jirannya banyak Yahudi, dan dia suka berdebat dengan agama yang lain karena dia juga menguasai Injil.
Bahkan kawan baiknya seorang rabi Yahudi, dan dia baru membuat buku tentang anak-anak Ibrahim. Dia susun bersama rahib Yahudi. Perkembangan Islam mereka sangat pesat. Akhirnya dia coba membandingkan. Saya minat dengan sarannya. Dia kata, ditanya, kenapa di Amerika Serikat menurut kamu Islam lebih mudah dikembangkan dan setiap harinya ada seorang meluk agama Islam, sementara kata kamu ketika kamu di Saudi agak susah mengembangkan, memahamkan Islam kepada orang, sedangkan mereka orang Islam. Macam mana nak memahamkan Islam sebagai cara hidup di negara Muslim lebih susah daripada mengembangkan Islam di negara kafir yang mereka makin tertarik. Rupanya satu antara, iya, karena saya yakin dengan An-Nahl 125. Saya berdakwah dengan An-Nahl 125 yang kita pelajari tadi lah. Yang dalam bahasa modern, saya berdakwah dengan etos, patos, dan logos. Orang-orang kadang tidak menerima Islami karena kita tidak merangsang akalnya untuk berfikir. Islam kita sampaikan dengan cara yang sangat-sangat dogmatik. Islam kita sampaikan dengan cara yang sangat dogmatik. Maknanya mereka mesti terima apa adanya tanpa memberi ruang untuk mereka bertanya apa yang mereka tak faham. Sehingga dia mereka kami kembangkan, tanya apa saja, Anda boleh berdebat dengan saya. Dan saya akan jawab sehingga mereka puas sepuas-puasnya. Sehingga Nasrani masuk Islam, bahkan Yahudi masuk Islam. Karena saya yakin dengan cara Quran, yakni etos, patos, dan logos, Islam akan berkembang pesat. Di Saudi negara susah. Di Saudi lebih bersifat dogmatik dakwahnya. Dah pun di surah Quran, sudah itu jangan. Macam mana? Akhirnya orang menerima Islam ada sedikit unsur keterpaksaan. Atau beginilah, kenapa kamu buat macam ni? Yalah kerana ini wajib. Tapi kenapa buat? Yalah kalau tak buat, dosa. Kenapa kamu rosak? Dosa masuk neraka. Kenapa kamu mesti percaya bahawa Al-Quran itu mukjizat? Yalah sebab kalau tak percaya berdosa. Bayangkan. Sebab ulama sudah kata Quran itu mukjizat terbesar. Jadi kita mesti yakin. Kalau tidak yakin, kita iman berdosa. Kalau berdosa masuk neraka. Sedangkan di Eropah, dari negara-negara kafir, ajaran seperti itu, cara seperti itu tidak akan diterima. Anda kata Quran itu mukjizat, kita hebat. Tunjukkan pada saya di mana letak keistimewaannya. Mereka ingin bukti yang akal mereka boleh menerima. Itu namanya logos. Itu namanya mujadalah bila diaksan. Kalau kita gagal menunjukkan bukti yang saintifik bahawa Quran itu kitab yang mustahil dikarang oleh siapapun, ya mereka kata, macam mana awak kata? Awak suruh kami yakin itu kitab yang hebat, tapi awak sendiri tidak berjaya menunjukkan kehebatannya. Di Amerika rupanya dijaga jawab itu. Akhirnya mereka takluklah, karena tak mampu nak menafikan bukti kebenaran Al-Quran. Dan Quran sendiri beritahu, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Bayangkan. Jadi kamu mesti jelaskan Al-Quran itu dengan cara yang jelas, hujah yang kuat, sehingga Quran itu menjadi nyata bahawa ianya benar bagi orang yang asalnya tidak meyakini benar. Ini perbezaan dakwah Islam di negeri yang menjadi Islam dan yang menjadi kafir. Dan itu sekarang terbukti. Itu kesaksian yang bagi saya sangat tidak mungkin dapat dinafikan. Satu di antaranya adalah Imam Syamsi Ali namanya. Hebat orang ini. Hebat orang ini. Karena pengaruhnya sangat besar di Amerika. Rupanya dia mengamalkan dakwah etos, patos, logos. An-Nahl 125. Tapi lagi-lagi berbeza dengan di negara Islam. Negara yang menjadi Muslim. Jadi dakwahnya lebih bersifat dogmatik.
mesti percaya, dan memanglah percaya itu kewajiban. Tapi alangkah baiknya jika keyakinan kita kepada kebenaran agama ini berdasarkan ilmu. Gitu lah. Iman yang berikan ilmu itu akan menjadi kuat. Tapi kalau iman tidak berikan ilmu, itu biasanya mudah goyah. Sehingga susah sekali orang-orang asal kafir kemudian memeluk agama Islam dan menerima Islam karena melalui proses yang panjang tadi, dengan dah puaslah mendebat Islam tapi kalah, sehingga nampak kemudian Islam. Bila dah masuk Islam, susah sekali nak murtad, bahkan tidak ada. Begitu masuk Islam biasanya akan lebih kuat Islamnya, jauh sekali untuk murtad. Murtad itu kan karena itu tadi, tidak merasakan kehebatan Islam. Tidak merasakan Islam. Ini saya pikir yang perlu difikirkan oleh setiap generasi Islam. Jadi tidak boleh istilahnya merasa puas dengan asal Muslim. Ya, tidak. Sebab rupanya peluang sangat besar Islam ini didakwakan dengan syarat mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh yang mempunyai agama. Baik, itu jihad secara umumnya. Tempoh hari saya katakan, saya ingin sampaikan karena ini fenomena yang luar biasa akhir-akhir ini. Ramai orang Islam sendiri, khasnya, lebih-lebih anak muda yang tidak boleh bezakan antara al-jihad yang Allah perintahkan dengan al-irhas. Dengan al-irhab. Bukan irhab. Al-irhab, alif lam alif ra ha alif ba. Irhab. Irhab ni kalau bahasa modern yakni terorisme. Terorisme yang melanda di mana-mana. Yang kita lebihkan pada ISIS umpamanya. Adakah ISIS ini mujahid, jihad atau irhab? Orang Islam tidak boleh bezakan. Anak muda lagi. La yastati'u katsirun minasyabab ayufarriqa bainahuma. Ramai daripada anak-anak muda Islam yang tak boleh bezakan antara jihad yang disuruh dengan irhab yang dilarang. Terorisme ini dilarang oleh agama. Contohnya al-mujahid yaktul. Orang yang berjihad pun nanti akan membunuh musuh. Al-irhab pun akan membunuh musuh juga. Al-mujahid yukabbirullah indama yadlukur rasul. Orang yang mujahid akan membaca takbir mungkin ketika melepaskan tembakan, ketika maju ke medan perang. Teroris pun ketika nak melepaskan tembakan pun Allahu Akbar juga. Tengok, sama-sama Allahu Akbar. Mujahid ketika berjalan membunuh musuh, dia akan takbir. Nanti teroris pun nak bunuh pun Allahu Akbar. Orang mujahid solat, teroris pun solat. Orang mujahid baca Quran, teroris pun keluarkan dalil Quran. Coba dari segi zahir macam nak bezakan. Ini mujahid ke jihad yang disuruh oleh agama, atau ini irhab yang dilarang oleh agama? Ramai anak-anak Muslim akhirnya terpengaruh. Okeylah, di Malaysia bolehlah dikatakan tidak parah pengaruhnya, walaupun ada. Di Malaysia walaupun ada, tapi kerajaan masih boleh kawal karena tidak begitu meluas. Berbeza dengan di negara jiran Indonesia, negara yang luas, yang diiktiraf sebagai negara Muslim terbesar di dunia, daripada pelbagai pulau. Namanya terorisme ni sampai sekarang masih dalam negeri, dan apalagi dia sudah istilahnya menjalin kerjasama, berafiliasi dengan ISIS.
Sehingga ada 900 orang Indonesia yang gabung dengan ISIS, bayangkan. Salah seorang pada ketua ISIS pun bahkan budak Solo. Ada yang dah balik, alasannya bertaubat dan diterima walaupun dimasuk pemulihan dahulu. Ada yang balik mungkin sebagai kaki tangannya, pura-pura bertaubat, tapi tujuannya untuk merekrut semula. Bayangkan sampai sekarang. Bahkan yang masih ganas keluarkan YouTube yang masih di Syria itu, ditunjukkan yang lelaki yang pro istrinya, kanak-kanak juga paspor Indonesianya. Saya mengatakan bahwa dia sudah tidak ingin lagi kembali kepada negara kafir. Bisa dianggap negara kafir lah. Dia akan terus berjihad di sini, dia kata, dan paspor itu dicampak lalu dibakar. Indonesia itu jadi tantangan yang berat itu, ISIS. Dari dulu sampai sekarang. Bahkan dulu kan dua tokohnya orang Malaysia. Satu Dr. Azhari, budak yang pandai dulu, daripada Malay College ceritanya belajarnya. Jadi pensara, dia pakar bom, mengajar anak muda Indonesia untuk buat bom dan membom sana sini, bom sini. JW dari Jakarta, Dini kan itu yang mengajar itu Azhari itu, orang Malaysia. Azali ya. Akhirnya mati sekarang sudah. Ada seorang yang namanya Nordin Matok, Menodip matuk tu. orang Johor, Johor. pun jadi ganas. Mati. Bayangkan sampai begitu sekali. Orang Malaysia pergi Indonesia, suruh orang Islam mengamuk negerinya atas alasan jihad. Itu kan perusak nomor wahid kita. Walaupun akhirnya sehingga dia termasuk mereka yang meletupkan bom di JW Marriott Jakarta. Bom itu lah, apa namanya? Suicide bomber ni lah. Suicidal. Mati. Dan peliknya itu dekatan jihad fi sabilillah. Yang mati itu ya tidak mati syahid lah, Syahid. yakinnya begitu. Masya. Wah, bukan mati syahid, itu mati sakit. Dan yang jadi korban kesemuanya waktu itu ada berapa puluh, hanya 2 orang, 3 orang yang Nasrani, selebihnya orang Muslim. Security si Muslim yang kejadian di hotel tadi lah, ada hilang tangan, ada yang kait cedera akhirnya dengan alasan jihad. Yang rusak hanya bangunan depan saja di Jamil. Alasannya karena itu milik orang kafir, dibom. Tak pelik macam mana. Sampai sekarang masih ada itu. Alasan dia jihad. Dan ramai anak muda yang terpesona. Bahkan salah seorang daripada yang terlibat dalam bom Bali dahulu, ya mungkin itu bukan ancaman Indonesia, tapi sudah dianggap ancaman dunia. Di Bali kan pernah dibom di kota, mengorbankan ratusan orang di klub malam. Dan akhirnya yang itu yang telah didapati ditangkap, satu dihukum mati, ini adik-beradik yang Abrazi dihukum mati, Tiba. yang adiknya, abang-abangnya namanya Ali Ghufran dihukum seumur hidup. Kufran. Kemudian yang satunya lagi Ali Ghufran ini akhirnya sampai sekarang bertaubat, keluar di TV diwawancari apa jawabannya. Hati-hati dengan goreng teroris. Fikrahnya yang lain. Saya dahulu ketuanya. Saya bergabung dengan di Afghanistan dengan Taliban selama 5 tahun. Saya tahu macam mana nak buat. Ya memang sudah gabung dengan Islam. Tapi sekarang saya menyesal dan saya nasihatkan kepada kerajaan, saya ikut bantu. Kami dikata berani mengatakan untuk menjadikan anak muda Muslim Indonesia menjadi teroris, kami hanya perlukan 3 jam. Saya jamin kami berjaya. Untuk membuat anak muda jadi teroris perlu masa 3 jam. Dia pasti yakin akan menjadi teroris dan rela mati. Tapi untuk memulihkan otak jadi kembali pada jalan yang betul, mungkin masa 3 tahun pun tak cukup. Sangat bahaya. Saya karena tidak tahu perbezaan ini jihad ataupun ini teroris. Jihad diperintahkan oleh agama.
terus dilarang oleh agama. Tapi sebenarnya ada perbedaan yang sangat ketara sekali antara kedua-duanya ini. Perbedaan yang pertama, al-mujahid yujahidu bi'idni ulil amri. Orang yang berjihad itu mesti dapat keizinan ulul amri. Ulul amri maknanya pemerintah. Orang yang tidak berjihad di jalan Allah memerangi orang kafir mesti mendapatkan keizinan ulul amri.